Nah, kira-kira bagaimana sih aplikasi hal ini dalam kesehariannya? Mari kita ikuti sebuah kasus ilustrasi agar kalian dapat lebih paham. Misalkan, ada seorang pasien bernama Budi dengan usia 50 tahun. Pak Budi memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang tidak terkontrol. Kali ini, Pak Budi mengalami kadar gula darah yang fluktuatif meskipun telah mengonsumsi metformin selama 3 bulan secara rutin. Setelah Pak Budi berkonsultasi pada dokter yang ahli di bidang farmakogenomik, dokter menjelaskan bahwa respon tubuh terhadap obat metformin bisa bervariasi berdasarkan genetik. Akhirnya, dilakukanlah analisis genetik pada Pak Budi. Langkah pertama dimulai dari ekstraksi DNA. Buccal swab adalah prosedur usap bagian dalam pipi untuk mengambil sel epitel pasien sebagai sampel analisis. Langkah kedua adalah amplifikasi atau perbanyakan DNA menggunakan teknik polymerase chain reaction atau PCR. Dalam proses ini akan ada 3 tahap, yaitu denaturasi atau untuk mendegradasi protein sel, lalu annealing dengan suhu 55 derajat Celcius, dan ekstensi untuk memperbanyak DNA baru yang berasal dari DNA sampel menggunakan enzim Taq polimerase. Langkah ketiga yaitu analisis polimorfisme untuk mendeteksi variasi genetik yang memengaruhi metabolisme obat. Sebagai contoh, simulasi hasil tes genetik dapat memprediksi respon farmakologi pasien melalui analisis in silico dan integrasi data bioinformatika. Setelah itu, didapatkanlah hasil analisis genetik. Pada pasien Pak Budi ditemukan, gen yang dianalisis adalah SLC22A1, Solute Carrier Family 22 Member 1, yang mempengaruhi transportasi metformin. Ternyata, ditemukan mutasi variasi gen yang menurunkan efisiensi transportasi obat ke dalam sel target. Pada grafik simulasi ini menunjukkan bahwa efek obat yang rendah pada kontrol glikemik Pak Budi disebabkan oleh ekspresi transporter yang rendah. Serangkaian proses telah selesai dan dokter memberikan konseling lanjutan pada Pak Budi. Berdasarkan profil genetik, Pak Budi direkomendasikan penggantian obat metformin menjadi obat sitagliptin yang tidak bergantung pada transport aktif gen SLC22A1. Hal ini menyebabkan obat tidak bekerja secara maksimal. Pak Budi pun berterima kasih dan melanjutkan saran pengobatan oleh dokter tersebut. Nah, contoh kasus ilustrasi ini menggambarkan bahwa farmakogenomik memungkinkan ahli merancang terapi yang spesifik untuk setiap individu. Created using Powtoon.